Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jubaidi SEMM selaku pengampu dosen mata kuliah pengantar bisnis. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wali Firdaus dengan NIM 251110243119198 dari program studi S1 Manajemen. Baik, kali ini saya hendaknya mempresentasikan pengantar bisnis, yaitu makalah yang sudah saya buat. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Apa sih arti bisnis? Bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menawarkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan. Dan apa sih aktivitas utamanya? Aktivitas utama bisnis meliputi produksi, distribusi, dan penjualan produk atau layanan jasa kepada konsumen. Dan apa sih teman-teman tujuan utamanya lagi? Yaitu menciptakan nilai tambah. Baik, lanjut mengenai pentingnya konsep bisnis. Mengapa sih pentingnya konsep bisnis? Pentingnya konsep bisnis ini mencakup tiga hal, yaitu yang pertama sebagai kontrol strategi yang baik, yang kedua adalah pertumbuhan usaha, yang terakhir adalah perencanaan yang matang. Dan semua ini mencangkup dalam pentingnya konsep bisnis. Baik, kita lanjut di analisis pasar. Yang pertama ada perilaku konsumen. Sebaiknya kita harusnya mengidentifikasi kebiasaan konsumen, preferensi, dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan konsumen untuk memahami kebutuhan mereka. Dan juga tren pasar. Kita seharusnya memantau perubahan pola pasar seperti teknologi atau gaya hidup untuk mengoptimalkan strategi bisnis. Yang terakhir merupakan kompetitor, menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing guna menentukan posisi yang kompetitif dan peluang yang besar. Kenapa peluang yang besar? Karena sangat penting dalam kompetitor. Baik, lanjut mengenai target pasar dan produk. Ya, tiga ini mencangkup dengan target pasar dan produk. Yang pertama ada segmentasi pelanggan, yang kedua ada kebutuhan konsumen, dan juga pengembangan produk. Baik, kita lanjut ke pertemuan kedua, yaitu membahas mengenai etika dan tanggung jawab sosial. Tahu nggak sih mengenai etika? Etika merupakan keyakinan tentang hal yang benar dan salah, salah atau baik, dan buruk pada suatu tindakan yang berpengaruh terhadap orang lain. Etika itu mencakup beberapa hal, yaitu etika individu, etika bisnis, dan juga etika etis. Baik, lanjut. Etika memang banyak sekali bentukannya ataupun contohnya. Tetapi mengelola tanggung jawab sosial dalam perusahaan dapat mengelola tanggung jawab sosial melalui yang pertama ada dengan dimensi formal atau dengan berbadan hukum. Yang kedua ada dimensi informal atau dengan budaya yang dilakukan pekerjaan. Dan juga yang terakhir ada evaluasi, yaitu memastikan program berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaatnya. Baik, kita lanjut di etika manajerial. Etika manajerial ini mencakup tiga hal. Yang pertama, perilaku terhadap karyawan, seperti pemecatan, perekrutan juga. Yang kedua, ada perilaku terhadap organisasi. Bagaimana kita melakukan organisasi itu dengan baik. Yang ketiga, ada perilaku terhadap pelaku. Baik, kita lanjut di 5 kelompok utama tanggung jawab sosial dan perusahaan. Yang pertama, dari pelanggan tersendiri. Itu melayani dengan wajar dan jujur. Yang kedua, bisa dengan dari karyawan, berlaku adil kepada tim. Yang ketiga, ada komunitas lokal.
yang di mana perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial kepada komunitasnya tersendiri. Yang keempat, investor bertanggung jawab kepada keuangan. Yang kelima adalah pemasok. Baik, kita lanjut mengenai implementasi program tanggung jawab sosial. Nah, 4 sikap atau pendirian yang dapat diambil dari perusahaan terkait kewajiban terhadap masyarakat. Yang pertama bisa kita sebut dengan sikap obstruktif, sikap defensif, dan juga sikap akomodatif. Yang terakhir merupakan sikap proaktif. Baik, kita melanjutkan ke materi berikutnya yaitu pertemuan ketiga membahas mengenai bisnis global. Baik, bisnis global atau yang bisa kita ketahui global business, aktivitas perdagangan, investasi atau operasi komersial yang melibatkan transaksi lintas batas negara, perusahaan yang beroperasi di berbagai negara atau di seluruh dunia. Lanjut mengenai perekonomian internasional dan global saat ini. Yaitu yang pertama ada geopolitik dunia terpilihnya Donald Trump, yang dimana sebagai tegangan politik dunia. Baik, yang kedua ada kebijakan Donald Trump, yang dimana kebijakannya ini sangat memperketat keuangan saat ini. Dan juga yang terakhir ada dampak perang dagang. Dampak perang dagang ini tuh sangat berbahaya ya. Ada juga 5 indikator ekonomi dunia meredup dari tahun 2025 sampai ke 2026. Yang pertama ada pertumbuhan lebih lambat. Yang kedua ada munculnya tekanan inflasi. Yang ketiga suku bunga the Fed. Yang keempat adalah penguatan mata uang dolar. Yang terakhir adalah investor asing lebih tertarik ke AS. Karena apa? Karena dolar lebih tinggi mata uangnya. Baik, dalam bisnis global, kita harus juga memahami lingkungan budaya. Lingkungan budaya mencangkup mengenai nilai, ras, suku, budaya, agama, apapun itu, mengenai budaya dan keyakinan. Perilaku karyawan itu juga penting karena orientasi sosial, orientasi kekuasaan, orientasi ketidakpastian, dan juga orientasi waktu. Baik, kita lanjut di pertemuan keempat, yaitu kepemilikan bisnis non-korporasi dan korporasi. Kepemilikan bisnis non-korporasi merupakan usaha perorangan, CV, dan korporasi yang bentuknya hukum. Yang kedua adalah kepemilikan bisnis korporasi. Korporasi, kelebihan dan kelemahan serta bentuk hukum, yaitu dalam bentuk hukum. Lanjut mengenai hukum bisnis. Hukum bisnis terbagi menjadi dua, yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Contohnya yang berbadan hukum, yaitu adalah perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan. Yang tidak berbadan hukum, badan usaha perseorangan atau seorang saja. Yang kedua ada persekutuan atau firma. Yang terakhir ada persekutuan komanditer atau CV. Baik, ada pula kebaikan dan kelemahan bisnis berbadan hukum. Contohnya seperti ini, perseroan terbatas atau PT, di mana kebaikannya tanggung jawab terbalas dengan baik. Yang kedua ada kelemahan, yaitu pendiriannya tidak kompleks 2 kali bayar. Yang kedua ada koperasi. Koperasi itu kebaikannya sifat gotong royong, saling menolong, dan kelemahannya adalah rendahnya kesadaran anggota. Yayasan yang terakhir ini, kebaikannya adalah membantu masyarakat dan juga kelemahannya di dana. Mengenai bentuk perseroan terbatas PT di Indonesia. PT tertutup, saham tidak diperjualbelikan kepada orang lain, namun hanya beberapa orang di lingkungan tertentu. Yang kedua ada PT terbuka, mengenai saham terbuka untuk semua orang. Jika PT sudah go publik, maka saham bisa diperjualbelikan di Bursa Efek. Yang terakhir ada PT kosong, PT yang sudah tutup, tapi PT tersebut masih ada. Artinya belum dibubarkan. PT ini bisa dibeli orang lain dengan keuntungan.
untuk mengurus kepribadian dan juga perusahaan tersendiri. Jenis-jenis korporasi PT secara global, adanya yang tertutup dan terbuka dengan S corporation, yang di mana dari korporasi tertutup dan persekutuan dikelola seperti korporasi dan pajak persekutuan. Lanjut ke pertemuan 5, Entrepreneurship Business Plan. Entrepreneurship Business Plan atau rencana bisnis. Kewirausahaan adalah dokumen tertulis yang merinci visi, tujuan, strategi, operasional, dan proyeksi keuangan dari sebuah ide bisnis. Ada pula pentingnya bisnis kecil. Pentingnya bisnis kecil itu menciptakan lapangan kerja, inovasi, dan juga kontribusi bagi bisnis yang besar. Kewirausahaan, tujuan kewirausahaan yaitu mencari peluang dengan berbagai risiko. Yang terakhir ada memulai dan menjalankan bisnis kecil, di mana tujuan dan sasarannya peralatan dan penjualan perencanaan keuangan. Ada juga problem dan juga solution dari kegagalan dan juga keberhasilan. Jadi mana kegagalan kurang memberi perhatian, yang terakhir adalah keberhasilan, yaitu ya dengan dapatnya keberuntungan. Baik, kita lanjut ke pertemuan keenam, yaitu mengenai memahami lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis eksternal, yang pertama ada domestik, global, dan teknologi. Atau bisa disebut dengan domestik itu yang berbadan hukum politik, yang kedua global mengenai sosial dan budaya, dan juga teknologi yang mencakup ekonomi. Faktor-faktor produksi dalam sistem ekonomi. Yang pertama sebagai teknologi dan tenaga kerja angkatan, yang kedua wirausahaan individu, yang ketiga ada sumber daya informasi, dan juga terakhir sumber daya fisik, di mana perekonomian terpimpin itu sebagai hal yang sudah pengoperasian seluruh faktor. Mengenai persaingan di perekonomian pasar. Yang pertama, kita bisa sebut dengan persaingan sempurna, di mana tidak ada satu perusahaan yang dominan. Yang kedua, bisa kita sebutkan dengan persaingan monopolistik, di mana setiap penjual berusaha membuat produk yang berbeda. Yang terakhir ada persaingan oligopoli, di mana suatu struktur industri yang hanya memiliki sedikit penjual. Baik, kita lanjut ke manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh sumber daya manusia atau perusahaan untuk mencapai tujuan dan secara efektif dan efisiensi. Ngomong-ngomong mengenai manajemen bisnis, proses manajemen fungsi-fungsi dasar manajemen. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga adanya pengerahan, yang keempat adalah pengendalian. Jenis-jenis strategi bisnis. Strategi korporal. Tujuannya adalah menetapkan bisnis dan apa yang dilakukan perusahaan. Yang kedua ada bisnis strategi. Yang dimana ini berfokus pada peningkatan daya saing perusahaan. Yang terakhir adanya strategi fungsional. Yang dimana tujuan perusahaan dengan mengerjakan kegiatan fungsional secara efektif. Lanjut ke pertemuan 9 mengenai manajemen SDM. Definisi dari manajemen SDM atau bisa disebut dengan manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis untuk merencanakan, mengelola, mengembangkan, dan mengevaluasi tenaga kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ada juga di sini merupakan penyusun staf dalam organisasi. Yang pertama ada merekrut SDM. Yang kedua ada penyeleksi SDM. Baik, di sini ada kompensasi dan tunjangan. Upah dan gaji. Upah dan gaji ini dalam bentuk duit, yang dimana seseorang bisa mendapatkan duit itu dari upah dan gaji karena sudah bekerja. Yang kedua ada program insentif atau bisa disebut dengan bonus. Yang terakhir ada program tunjangan seperti pensiunan yang mendapatkan tunjangannya. Yang terakhir merupakan dari new challenges in a changing work environment. Dan ini mencakup 3 hal, yaitu mengelola keberagaman angkatan kerja yang baik, sikapnya, nilainya, dan perilaku karyawan. Yang kedua ada mengelola pekerjaan yang berpengetahuan.
dengan menambah nilai apa yang mereka ketahui. Yang terakhir ada pekerja, kontingen, dan temporer. Kita lanjut di pertemuan 10. Faktor-faktor produksi. What is a production? Produksi adalah pengembangan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Mengapa sih product create a value? Yang pertama, dengan kegunaannya bentuk. Nah, kegunaannya bentuk. Yang kedua, ada kegunaannya waktu. Yang terakhir, kegunaan tempat. Dan masing-masing ini mempunyai spesifikasinya tersendiri. Ada pula 4 aspek produksi jasa di pertemuan 10 ini. Yang pertama, berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua, jasa tak berwujud yang tidak dapat disimpan. Yang ketiga, bisa kita ketahui dengan keberadaan pelanggan dalam proses produksi. Dan juga yang terakhir adalah hal tak berwujud yang mempengaruhi kualitas jasa. Kita masuk di pertemuan 11, yaitu manajemen produksi dan kualitas. Pengendalian produksi, proses pemantauan kinerja produksi dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang dibuat, serta mengambil tindakan korektif. Ya, baik, kita lanjut mengenai tujuan utama manajemen produksi. Secara umum, pengendalian produksi bertujuan untuk, ya, pertama, memantau kinerja produksi secara terus-menerus. Yang pertama ini adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana awal. Yang kedua, bisa disebut dengan mengambil tindakan korektif saat terjadi penyimpangan. Yang terakhir, memastikan kepuasan pelanggan melalui kualitas produk yang baik. Baik, kita lanjut di pertemuan 12, manajemen pemasaran. Pemasaran adalah sebagai kegiatan serangkaian penerapan proses, menciptakan komunikasi, mengantarkan, dan pertukaran yang memberikan nilai bagi pelanggan atau klien, mitra, dan masyarakat seluas mungkin. Dan juga di manajemen pemasaran kali ini, di pertemuan 12, faktornya yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama ada kita bisa ketahui pengaruh psikologi. Yang kedua, pengaruh sosial. Dan juga pengaruh pribadi dan juga pengaruh budaya yang di mana umumnya disebutkan kelas sosial. Kita lanjut ke pertemuan 13 mengenai mengelola modal bisnis. Mengelola modal bisnis adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana atau sumber daya secara efektif untuk membiayai operasional, menjaga kestabilan arus kas, dan juga mendukung kebutuhan perusahaan. Baik, ini merupakan contoh rumus bunga majemuk atau bisa disebut dengan compound internal. Ada 4 aspek yang mengelola modal bisnis itu sangat penting. Yang pertama, pinjaman dengan jaminan untuk peralatan. Yang kedua, modal kerja dan pinjaman tanpa jaminan dari bank. Yang ketiga, ada investor penyandang dana dan modal ventura. Yang terakhir ada penjualan obligasi perusahaan koperasi. Sangat penting dari mengelola modal bisnis menjadi perusahaan terbuka. Yang pertama, menjadikan perusahaan terbuka berarti menjual sebagian perusahaan, penjualan dalam bentuk saham. Yang kedua, valuasi. Saham atau nilai saham berkenan dengan kerja perusahaan diantarkan produk-produk yang meningkatkan nilai saham. Yang ketiga, ada kapitalisasi. Yang keempat adalah memilih ekuitas di bank dengan modal pinjam. Memasuki ke pertemuan 14, digital transformation. Transformasi digital atau bisa disebut digital transformasi adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek bisnis yang secara mendasar mengubah cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Baik, digital transformasi itu mempunyai dampaknya. Dampak dari TI sebagai pendorong perubahan bisnis. Yang pertama dari peningkatan operasional, fleksibilitas kerja, kualitas layanan, ekspansi pasar, adaptasi produk yang baik, dan juga aspek sosial. Baik, kita melanjutkan mengenai resiko dan ancaman TI dalam digital transformasi. Yang pertama adalah peretas atau hacker yang biasa membobol atau menyusup sistem kita secara legal. Baik, yang kedua ada pencurian identitas, yang di mana pencurian identitas ini dan mencuri informasi pribadi atau data kita.
yang ketiga antivirus, yang keempat adalah spyware atau spam. Langkah-langkah perlindungan IT dalam digital transformasi. Yang pertama, mencegah akses tak berizin. Yang kedua, mencegah pencurian data. Yang ketiga, mencegah virus. Yang keempat, melindungi komunikasi elektronik. Yang kelima, menghindari spam dan spyware. Yang keenam adalah menerapkan etika personal dalam TI yang menjaga kesadaran dan tanggung jawab individu dalam penggunaan teknologi. Di pertemuan 15 kali ini membahas mengenai bisnis Islam. Yang pertama, mengenai pengertian bisnis Islam. Bisnis Islam adalah seluruh serangkaian aktivitas atau usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara optimal. Namun proses dan pelaksanaannya wajib berlandaskan nilai moral syariah, hukum, dan nilai-nilai Islam. Ini merupakan 4 prinsip bisnis dalam Islam yang harus kita terapkan. Yang pertama, menghindari praktik bisnis riba. Yang kedua, menghindari praktik bisnis gharar. Yang ketiga adalah menghindari praktik bisnis plaisir. Dan juga yang terakhir adalah menghindari praktik bisnis zalim. Yang terakhir dari pertemuan 15 yaitu aktivitas-aktivitas bisnis Islam. Pertama, kita bisa ketahui dengan produknya yang halal atau bahannya yang halal. Yang kedua, ada inovasi produk yang menggunakan nilai dan kualitas yang bagus. Dan juga yang tiga adalah pengelolaan keuangan. Yang keempat adalah pemasaran secara Islam dan etika. Jadi kita diajarkan dalam Islam berbisnis yang jujur dan baik. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya Muhammad Wali Firdaus, pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.